Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para asatidz, para hadirin, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al Hidayah sekaligus imam salat subuh kita, Fadilatul Ustaz, orang tua kita Bapak Haji Na'an bin Haji Naman, yang memuliakan Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad, yang kami muliakan Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Asyik Besta, Bapak Haji Yaakob, Bapak Haji Ahmad Yani, Bapak Haji Hashim, dan seluruh pada jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdir kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, dan pagi yang cerah ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami Al Hidayah dengan iringi doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringi doa, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Hidayah ini, sekaligus kita doakan salah satu jamaah kita, Haji Soleh bin Haji Jaya, dan istri daripada Haji Hashim, Haji Yanti Suryantika binti Suparman, yang sedang berbaring di rumah sakit, dan seluruh keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Ditawari majlis ini dengan pembacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selamat wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa turu muqtitat ila rasulih wa silmu qasilahu bi jabidini dunyawiyah wa silmu rahmatah ila rusyana syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi wa ikhwan nabiya wa mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa malaikatu wa nabiyyina wa sallallahu alaihi wa sallam Abdul Jalil Ahmad bagi syuhada wa malaikatu Tuwala Haji Muhammad bin Saidan bin Jailani Zahja Sa'idiyah binti Kuntikan Al-Fasfar Nabil Muhammad Saidan Tuwala Haji Muhammad Damai bin Muhammad Saidan Tuwala Diwayat bin Hajub Bapak Samsuri bin Biya Bapak Nama bin Hasim Muhammad bin Dilbi Tuwala Arwah Nisad bin Batom Tuwala Murtadi bin Milah Tuwala Diwayat bin Ibrahim Tuwala Diwayat bin Hajib Tuwala Arwah dari Ibrahim Sumaila Allah Sumaila Ibrahim Sumaila Allah seluruh para keluarga kita semua yang sudah meninggal, ada yang kita dimati syakra maghfirah darajatu bi jannati a'dadi bi waridin wa siddiqin wa syuhada wa salihin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwaaba ilmi was sa'adah. An Abi Sa'id Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma yusibu muslima min nasabin wala hawala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khadaya. Rahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusibhu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna 'ahadukum mauta durra asabahu fa in kana budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairli wa tawaffani in kana al-wafatu khairi. Rahul Bukhari Muslim. Dari Abi Sa'id Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min babis sabar, daripada sabar hadis yang ke 37. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hadanin wala hadha wala ghammin hatta syauka. Ma yusibu muslimin, seorang muslim yang tertimpa bencana, musibah, kegelisahan dan kesedihan ataupun sakit hatta saukata, sehingga duri yang menusuk badannya, illa qafarallah, kecuali Allah ampunkan dengan sebab duri atau musibah min khotoya, daripada seluruh dosa. Maka kita harus sabar. Ujian silih berganti yang kita jalankan perjalanan manusia. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa bermacam-macam bencana, musibah, ataupun kegelisahan, ataupun kesedihan, ataupun sakit, kecuali Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosanya. Banyaknya musibah yang didapatkan, maka besar pula balasan yang Allah berikan kepada mereka. Jangankan hal-hal yang sedih, yang menyedihkan, menyebabkan dia gelisah, ataupun jadi merana, ataupun penyakit yang ditimpa Allah Ta'ala kepada seseorang, kecuali Allah ampunkan semua dosanya. Jangankan musibah, penyakit, musibah yang besar yang menyebabkan dia sedih ataupun gelisah, ketusuk duri aja, kalau dia sabar, dia rela, kecuali Allah Ta'ala ampunkan semua dosanya. Alhamdulillah. Kalau dia tidak rela, tidak menerima ketentuan yang Allah tentukan kepada dia, maka dia tidak mendapat apa-apa kecuali cuma merasakan sakit dan kegelisahan ataupun musibah yang didapatkan oleh mereka. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi itu kecuali telah ditentukan Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya. Maka Allah Ta'ala menciptakan Lauhil Mahfuz, Saraful Qalam. Kemudian pena itu senantiasa akan menulis di atas kertas seluruh catatan amal manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di hadisul kursi, ya ghalami lima lam taktub, wahai Saraful Qalam, kenapa engkau tidak menulis? Kata Saraful Qalam, bi'izzatika bijalalika ya Rabb, la aktub syai'an illa amartani. Wahai Allah, dengan keagungan dan keuluhanmu, aku tidak akan menulis sedikit apapun yang aku tulis di Lauhil Mahfuz kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Kemudian Allah katakan, ya Saraful Qalam, uktub bil qadari, wahai Saraful Qalam, tulislah, di dalam tuliskan pertama kali Lauhil Mahfuz adalah takdirku. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi, bahkan ranting yang sempal ya, yang jatuh,
ataupun daun yang jatuh ke tanah dari triliunan pohon yang tumbuh, kecuali semuanya itu telah ditentukan oleh Allah. Tapi kita harus sabar. Harus sabar. Hidup di dunia ini banyak senengnya daripada susahnya. Banyak tertawanya daripada sedihnya. Benar nggak kira-kira? Benar. Kita disuruh puasa salam 1 tahun cuman sebulan. 11 bulannya kita nggak puasa. Itu pun 10 bulan yang Allah wajibkan di bulan Ramadan bagi yang mau puasa. Walaupun itu wajib, ada badannya segar, sehat. Air galon bisa diangkat, tapi nggak puasa. Tapi kagak. Tapi berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit berbaring, nggak bisa berbuat apa-apa, tak kala bulan Ramadan tetap puasa. Tergantung iman. Tergantung. Berarti kan kita hidup seneng. Apalagi jamaah nih kuliah subuh hari Selasa di Masjid Al-Hidayah, gimana nggak seneng? Bangun tidur, ngopi belum, ngeteh belum, datang ke Masjid Al-Hidayah, sembahyang subuh, udah ngopi, masya Allah. Yang lain aja masih narik Grab noh, masih pada antri, bener nggak? Nikmat orang yang ngaji mah. Alhamdulillah. Kita sakit paling meriang doang, setahun belum tentu. Kadang 7 tahun, 10 tahun nggak pernah sakit, bener gak? Itu kita nikmatin aja. Kita senengin aja. Terima ketentuan dan keredoan dari Allah. Jadi kita nggak bisa gelisah. Kegelisah apa yang digelisahin? Duit kurang pusat. Kemarin banyak duit, seneng aja. Allah pengen perkenalkan diri kepada dirinya. Bahwa Allah itu ada. Yabsutur rizqa wa yakdir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang membentangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita lagi senang, kadang kita lupa. Ketika kita dalam keadaan sedih, dagang sedikit berkurang, kesehatan sedikit berkurang, orang yang kita cintai sedikit-sedikit berkurang, ninggalin kita, teman udah berkurang. Kita harus sabar. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita sabar musibah yang menimpa diri kita terima. Itu adalah pelembur dosa dari setiap dosa yang kita lakukan, sehingga bertemu dengan Allah kita dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam may yudillah bi khairan yusibhu minhu rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Siapa saja kata Nabi yang Allah kendakkan kepada seseorang suatu kebaikan, yusib minhu, niscaya Allah akan menguji dia. Allah akan menguji seseorang menurut kadar iman dan ketakwaannya kepada Allah. Allah tidak akan memuji hambanya dari macam-macam musibah yang menimpa hambanya itu, kecuali Allah tahu bahwa hambanya ini sabar atas musibah yang menimpa dirinya, dan dia berusaha menghilangkan musibah yang Allah berikan kepada dia. Kalau Allah cinta kepada orang, pasti Allah uji. Nggak mungkin kagak. Kita ini pengen naik kelas. Ada ujian nggak? Ada ujian. Dia layak kah naik kelas 2 ataupun naik kelas 3? Begitu juga terus dan seterusnya. Pasti diuji. Orang tuh nggak mungkin jadi tukang kecuali kenek dulu. Betul nggak? Tahu-tahu jadi tukang aja, bisa ngaduk kagak. Nyusun bata juga kagak, ngukur kagak bisa. Tahu mau jadi apa? Tukang. Apalagi tukang belum pernah, kenek belum pernah, jadi mandor, kacau. Dia nggak tahu barang.
Semuanya itu proses dalam kehidupan. Tidak ada tuh orang yang baru lahir langsung lari, kagak ada. Kagak ada tuh orang lahir langsung bisa jalan, nggak ada. Tidak ada orang yang pertama lahir kemudian langsung berdiri. Semuanya itu ada proses dalam kehidupan manusia. Ada sebab, ada akibat. Manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Mansabatana, siapa yang nanam pasti akan tumbuh. Kalau yang tumbuh berarti dia akan merasakan apa yang dia tanam. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum mauta yadurra asabah. Nabi bersabda, wahai sahabatku, janganlah kalian seorang di antara kalian berangan-angan buat mati. Wahai sahabatku, janganlah kalian berangan-angan tentang kematian. Lidurra asabahu, apabila lidurra asabahu, karena kematian itu bisa membahayakan apabila menimpa kalian. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus dikatakan seperti itu, berangan-angan dia pengen mati, fal yakul, hendaknya berkata, Allahumma ini makanan hayatu khairuli, ya Allah hidupkanlah aku, andai kata kehidupan itu baik buat diriku. Wa tawaffani in kana wafatu khairuli, ya Allah wafatkanlah aku jika wafat itu baik buatku. Rahu Bukhari wa Muslim. Pada suatu hari ada sahabat mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang musibah yang dirasakan dalam kehidupannya. Hampir saja dia berputus asa, kemudian pengen mati. Ini kan kadang-kadang hidup begini banget, gue pengen mati aja. Jangan bang. Yang sakit aja pengen sehat, pengen nih. Yang sakit ya pengen sehat. Itu segar bugar pengen mati. Gimana sih? Yang sakit aja pengen sehat. Yang udah mati di kuburan pengen balik ke dunia. Jangan bang. Maka nari nafsin antamuta illah bi'nillah kitaban muajjalah. Tidak ada kematian kecuali kematian itu telah ditentukan oleh Allah. Ketika sahabat mengeluh tentang kejadian kehidupannya, kemudian dia berdoa pengen mati. Ya Allah, kalau begini pengen mati aja dah. Ya Rasulullah, enggak kuat musibah, bencana yang menimpa diriku, bermacam-macam musibah, ujian yang kurasakan ya Rasulullah. Doakan saya mati. Nabi senyum. Nabi nasihatin. La yatamanna ahadukum mauta lidurra anhu. Janganlah seorang di antara kalian, kata Nabi, berangan-angan mati. Sebab mati itu bisa membahayakan dirinya. Kalau memang nggak ada bekal. Isalah kata pengen pulang mudik, punya duit mah kagak. Baju cuman sebadan. Perut lapar, haus, pengen mudik. Antri tiket yang gratis nggak dapet. Naik kereta nggak punya tiket. Naik mobil bis nggak ada. Di jalan kaki. Nekat gak? Nekat. Yang naik motornya masuk angin. Apalagi yang jalan. Jangan. Apalagi perjalanan hidup manusia menuju alamul dunya, alamul barjah. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau nggak bawa bekal, bisa membahayakan dirinya. Kalau memang diharuskan dia mati, dia harus mati, doa. Kalau memang diharuskan dia hidup, maka banyaklah doa. Allahumma ini makana hayatu khairli. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani in kanat wafata khairli. Ya Allah, wafatkanlah diriku kalau memang kematian itu baik buatku. Ini kalau memang udah nggak ada harapan hidup, dalam keadaan sakit, mundur-mandir masuk rumah sakit, kata dokter, dipanggil keluarganya, ini diurusin juga percuma di rumah sakit. Kenapa?
udah banyak, udah ngambrak penyakitnya. Ya kan? Komunikasi. Mendingan bawa pulang aja baca Yasin. Mungkin dokternya yang sering ngaji Masjid Hidayah nih mungkin. Rawat dah di rumah. Urusin dah orang tua. Mungkin kalau diurusin sama anak menantu dimanjain, sering ditanya, insya Allah jadi terhibur di akhir hayatnya. Dia nggak jadi sedih. Minta air dah sama Ustadz biar tenang jiwanya. Kalau emang kita ngelihat napasnya udah apa? Napasnya udah sedang kemis ya kak. Kelihatannya mah udah deket. Model-model kayak gini. Doain. Kita yang doa. Jangan bilang, Mbak doa, Mbak. Doa apaan? Itu kata pikir ingkadar ayat akhirah. Ya Allah, in Allah ma'ahyini makanan hayatu khairulih. Ya Allah, panjangkan umurku. Berikanlah aku kehidupan jika kehidupan baik buat aku. Ya Allah, matikan aku jika mati itu khairuli, baik buat aku. Jadi orang tua kan kadang-kadang sering berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan anak udah pada gede-gede, udah pada keluarga. Saya pengen meninggal nggak nyusahin anak. Gampang dan mudah. Tuh kepengen orang tua kan begitu. Sedangkan anak pengen berkhidmah kepada orang tua. Pengen panjang umur, walaupun sakit pengen rawat, tapi Allah yang menentukan. Kan banyak tuh orang yang muda begitu. Ketika puyeng dikit rebahan, kayak orang tidur, paginya udah kagak ada. Ya gak? Kata orang-orang, enak banget dia meninggal. Cuman puyeng dikit, kata lo. Kata lo. Kan belum tentu amalnya. Amalnya. Kalau emang amal tuh bisa kelihatan, enak banget tuh si Fulan meninggal, amalnya segunung, ya gak? Bawa bekal menghadap Allah. Kan kagak tahu, mana gak? Kita kagak, yang tahu hanya Allah. Tapi kalau memang dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, suka berbagi kepada orang lain, hadir di majlis ilmu, alhamdulillah, tuh kita lihat. Kita bisa iri sama dia yang meninggal dunia dalam keadaan penuh dengan iman dan amal-amal kebaikan. Biasanya orang yang pengen mati itu kadang-kadang hampir mau putus asa. Hampir mau putus asa. Ya Rob, dulu masih muda, saya seneng banget. Setelah keluarga, Masya Allah, ujian silih berganti. Istri bogono, anak begini, puyeng banget. Bener gak? Udah gede-gede anak, masih ngelong-ngelong sama orang tua. Sekarang kerja juga kagak, bikin puyeng nih hidup. Ya Rab, gue mau mati aja dah. Jangan bang. Jangan. Doain. Mudah-mudahan Allah buka hati anak-anak jadi anak yang soleh dan mempan. Kadang-kadang emak diganggu sama anak, minta sesuatu, emaknya gak kuat. Gak memiliki sesuatu apa yang diminta oleh anak. Kadang-kadang sedih. Ya Allah, gue udah tua, batin gue sakit banget, gue mau mati. Bener gak? Tuh, itu orang yang putus asa. Jangan. Minta panjang umur dalam keadaan sehat, selalu mendoakan anak menantunya. Alhamdulillah, jalani sesuatu dengan sabar. Kalau dengan sabar, insya Allah Allah Ta'ala memberikan kemudahan langkahnya. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisyira'ah innama shadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab rahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda laisa sadidu bisyira'ah, tidaklah yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang bisa banting seseorang, yakni seorang penggulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tetapi yang dikatakan orang yang kuat itu
adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Jadi yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang kuat banting orang atau mengangkat beban berat yang diangkat. Yang sebenarnya orang yang kuat itu allazi innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Itu hakikat orang yang kuat, menggenggam hawa nafsunya. Itulah orang yang kuat. Bukan yang orang kuat itu bisa naik ke gunung, lereng gunung, atau bisa kuat mengangkat suatu barang yang berat. Itu kekuatan secara zahiriyah. Apalagi orangnya sehat, orangnya kuat, dipergunakan sesuatu yang manfaat buat dirinya dan orang lain. Kemudian dia sabar. Dia sabar. Kalau orang yang suka marah-marah itu tidak dikatakan orang yang kuat. Adalah orang yang lemah. Kadang-kadang orangnya kurus, begeng, galak banget lagi sama orang. Galak banget sama orang. Justru lu jangan galak-galak, badan lu rempeng aja. Iya gak? Itu jangan galak-galak, kita mikir. Badan kita kurus. Yang kita lawan orang gede banget kayak Haji Madinah. Jangan. Kali senggol juga nyungkep ya. Jangan. Yang dikatakan sebenar-benarnya kata Nabi, yang namanya orang kuat, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Orang yang suka marah-marah adalah orang yang tercela. Orang yang sabar, yang tidak pernah marah, itu orang yang dicintai oleh Allah. Boleh kita marah kalau memang ada sebab. Kalau umpama sebab menimpa diri kita, kita sabar. Dulu Al-Imamul Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Imamul Haramil Mekkatul Mukarramah. Pada zaman tabi'in. Gurunya Al-Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Imamul Hasanul Basri ini belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Santrinya begitu banyak, murid-muridnya. Ketika ada seseorang mencaci maki dan menghina Sayyidina Syekh Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala, beliau sabar, tidak membalas cacian dan hinaan kepada orang tersebut. Bahkan Imamul Hasanul Basri tersenyum. Kemudian mendoakan orang tersebut. Kemudian orang ini tetap gangguin Imamul Hasanul Basri. Tapi Imamul Hasanul Basri dia tidak membalas sedikit pun. Bahkan caci makian dihina di depan orang begitu banyak. Akhirnya murid-muridnya nggak terima. Imam Hasanul Basri menahan muridnya supaya jangan marah. Ketika di majelisnya, itu para muridnya mengatakan, wahai Tuan Guru, kenapa orang yang mencaci maki dan menghina engkau, memfitnah engkau? Engkau diam saja, tidak marah sedikit pun, dan paduka mendoakan dia. Kita Imamul Hasanul Basri, aku girang ada orang mencela dan menghina diriku. Aku bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang yang mencela, yang menghina diriku. Kenapa Tuan Guru? Karena dosaku diambil oleh dia. Amal kebaikannya, ibadah sholatnya, baca Qur'annya, zakat, infak, sedekah, hajinya dan umrohnya buat aku. Apakah engkau tidak girang ya? Oh. Apakah engkau tidak girang tanya? Kita berbuat kebaikan, ditambahin kebaikannya. Kita punya dosa, diambil sama dia. Bukankah kalian gembira? Tuh, kata Imam Hasanul Basri. Muridnya diajak tuh ke Mekah.
Habis ngajar di Mekkatul Mukarramah di depan Ka'bah, Haramil Mekkah, Masjidil Haram, kemudian ke pasar, beli makanan, buahan yang begitu banyak. Muridnya tanya, ya Imam, ya Syekh, ini buah banyak benar, makanan begitu banyak, ada uang. Buat siapa? Ya Tuan Guru. Kamu kenal rumahnya Fulan bin Fulan? Kenal Tuan Guru. Kirim orang tersebut. Ucapkan rasa syukur atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepadaku. Malah bikin hadiah lagi. Masya Allah. Kenapa diberikan hadiah? Dosanya Imam Hasan Basri diambil media. Amal kebaikannya buat Imam Hasanul Basri karena dia mencela dan menghina orang lain. Sebab orang yang suka mencela menghina orang lain secara tidak langsung menggugurkan amal kebaikannya buat orang yang dicela. Untung di dunia biarin aja. Cuman celaan hinaan ya gak? Kita kenyang, nggak jadi lapar nak. Dibawa santai aja, dibawa senang dalam kehidupan kita. Ngapain ditimpalin? Kalau ditimpalin mah sama aja, bener nggak? Diemin aja. Nanti capek sendiri. Ini dunia ini banyak pembelaan. Memang orang jahat banyak dibela. Tapi lama-lama yang dibela akhirnya dilihat. Kok yang dibelain begini orangnya? Bener gak? Dilihat lagi tuh orang yang dicaci dan dihina. Kok orangnya biasa-biasa aja. Ngelawan kagak nih kagak. Oh berarti yang dicela lah orang yang baik. Yang mencela orang yang tidak baik. Karena kita punya ilmu, punya iman. Berasa kalau kita duduk dengan orang yang seperti itu. Jiwa kita berasa. Kalau kita duduk sama orang-orang yang sedikit jahat, kita pun jadi penjahat. Kalau kita duduk dengan orang-orang baik, jadi adem mati. Jadi senang. Jadi kita segera untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. An Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba ghaidan wa qadir yanfidahu da Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamati hatta yukhayyiruhum min khura'in man sya'ah raw Abu Daud. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sampai saja yang menahan dirinya ketika marah, wa huwa qadirun ala yanfidahu, sedangkan dia mampu untuk membalas apa yang dia perbuat kepada dirinya, kemudian ditahan emosinya karena Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala Rasul Khalaiqi, nanti Allah akan panggil di padang mahsyar pada hari kiamat. Di padang mahsyar nanti hari kiamat di depan para makhluknya, sehingga Allah memerintahkan orang tersebut untuk memilih huru'ain, bidadari yang ada di dalam surga, apa yang dihendaki untuk dijadikan istrinya. Jadi kata Nabi, sampai saja yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk membalasnya, kemudian dia tahan. Umpama nih, namanya perjalanan, betul gak? Kita naik motor jalan pelan, diomelin orang, kencang disumpahin orang, betul gak? Kita pelan nih, klaksonin tuh orang. Kita pelan, diomelin, naik motor, lelet bos lu. Kadang-kadang omongan kasar. Bener gak? Sabar. Kita kencang naik motor, jualan motor orang. Jualan kecil, kencang. Basalah emang. Makanya, khairu umur awsatiha. Sesuatu perkara yang paling enak di tengah-tengah. Ngebut juga kagak, terlalu pelan juga kagak. Ngerti gak? Namanya kayak jalan rame-rame. Bener gak? Umpama kita lagi santai. Ngerti? Mobil berhenti nih. Ada yang nabrak.
nabrak. Kita ngelihat, ya elah, motornya jelek bener. Iya gak? Kita ditabrak kan kita kaget. Kita lihat di spion tuh, ya sian banget nih orang. Motornya jelek, udah motornya jelek, serinya nggak ada. Serinya kita ngelihat orangnya begitu, ya gak? Boleh kita turun, boleh kita jalan. Boleh kita turun, boleh kita jalan. Maksud gimana Pusat? Kalau kita turun, kita jangan lihat tuh mobil kita yang penyok. Kita tegur tuh orang nabrak sambil kita usap pelan-pelan. Kalau memang ngantuk istirahat, itu aja udah. Kalau kita turun nih, tapi lu jangan lihat mobil yang penyok. Kita usap, kita bilang, kalau memang ngantuk tidur aja, bisa membahayakan. Istirahat. Tuh, jangan lu caci maki. Kan kita mampu untuk marah karena kita didolimi, bener gak? Kita bilang begitu. Pak, itu mobil saya tabrak. Udah nggak apa-apa. Mobil mah bengkel nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa. Maafin saya ya. Mobil saya berhenti di depan lampu merah. Gitu. Gitu aja udah. Maafin. Mobil saya berhenti di depan lampu merah. Jadi abang nabrak. Dadak. Udah. Selesai. Kalau umpama kita nggak turun, ya udah kita jalan aja. Kita aja. Berarti yang menabrak itu merasa senang. Tidak ada rasa ganti rugi karena lugowo orang tersebut. Kita didoain. Mudahan orang itu sehat, panjang umur, orangnya baik. Mobil yang saya tabrak penyok, mudah-mudahan banyak rezekinya. Kan doa. Coba kalau kita marah-marah, ngamuk, pas banget orang yang ditabrak gak punya duit, masih melangkung deh. Galakan dia bang, orang gak punya duit ditegur marah bang. Wow, marah. Lain kalau orang banyak duit tegur mas senyum aja. Orang gak punya duit justru galak. Bener gak? Jangan, biarin aja, doain. Sebab kalau kita marah, nahan diri kita marah. Man kadha ghaidhan, siapa saja yang menahan dirinya ketika marah. Wa qadirun ala yanfidha, tapi dengan syarat dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Bukan dia gentak karena dia takut. Ya, dia mampu untuk melakukan karena perbuatan seseorang merugikan kita. Tapi kita sabar. Nanti di hari kiamat dipanggil di depan para makhluknya, disuruh pilih bidadari dalam surga untuk dinikahkan buat dia. Alhamdulillah. Nih enak nih, nanti gue uji dah. Gue uji nanti dah Haji Madinah, dimarah gak sama gue? Ya diem aja, amalin kali-kali. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Al-Fatihah.